Aduh. Sini saya bantu dokter, nggak usah repot-repot. Wait a minute. Sobat dokter muda pernah ngalamin gini juga kah? Niatnya membantu malah justru mengkontaminasi instrumen. Oke, biar nggak terjadi lagi, kita akan review bersama tentang sterilisasi dan desinfeksi instrumen ya. Desinfeksi itu artinya menghilangkan sebagian atau mengurangi jumlah mikroorganisme. Jadi nggak semua ya. Di permukaan benda mati. Sedangkan asepsis itu sama tapi dilakukan pada permukaan benda hidup, contohnya kulit. Ini itu sesimpel es disemprot dengan larutan alkohol, iodin, dan teman-temannya. Berbeda dengan sterilisasi karena dia definisinya itu kondisi bebas dari segala mikroorganisme sampai ke inti-intinya atau sampai ke sporanya. Kata kuncinya itu segala. Dilakukan dengan contohnya ya autoclave. Kedua hal ini itu digunakan berdasarkan kebutuhan alat. Nah, ngomong-ngomong tentang alat, kita bisa bagi jadi 3 kategori. Kritis, semi-kritis, dan non-kritis. Instrumen kritis itu cirinya yang invasif, tajam-tajam, penetrasi ke jaringan, berkontak dengan darah. Contohnya ya scalpel dan gagangnya, gunting jaringan kayak Madsen balm atau needle holder, klem arteri. Kalau saya biasanya tuh tang cabut juga, kan itu kontak dengan darah. Nah, ini instrumen kritis, harus disterilkan. Di bawahnya kritis ada semi kritis. Cirinya itu dia kontak dengan kulit atau membran mukosa yang utuh maupun terluka. Contohnya ya kayak spekulum, endoskop, terus alat-alat penambalan, contohnya kayak kondensor amalgam. Dia butuh desinfeksi yang tinggi. Atau bahkan beberapa pustaka itu nyebut dia butuh steril juga. Dan yang terakhir ada instrumen non-kritis. Cirinya itu dia kontak dengan kulit utuh saja atau tidak terluka. Contohnya ya alat tensi, stetoskop, terus mesin X-ray. Itu hanya membutuhkan desinfeksi ringan sampai tingkat yang sedang. Oh ya, ingat tadi kalau kita bahas tentang desinfeksi, tujuannya itu buat mengurangi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tingkatan rendah, sedang, tinggi, itu dibuat karena tidak semua macam mikroorganisme bisa disikat begitu saja. Disemprot sekali gitu mati semua nggak bisa. Ada hierarki atau kasta kesulitan dalam membunuh mikroorganisme. Nah, coba bayangkan di sini itu segitiga piramid kastanya itu. Kalau dia di bawah itu mudah sekali dibunuh, sedangkan semakin ke atas itu semakin sulit. Dan yang di paling atas itu kayak bosnya, dia sulit banget. Di bawah itu ada virus yang lipid, ada bakteri dan jamur yang vegetatif. Itu mudah banget. Tengah-tengahnya itu ada beberapa macam fungi, ada virus yang kecil-kecil atau yang non-lipid sama mycobacterium. Ini udah mulai sulit. Dan yang paling tricky dan perlu sterilisasi, ingat ya, perlu sterilisasi itu spora bakteri atau bibitnya, karena ini nggak bisa dibunuh dengan desinfeksi biasa. Jadi karena berbeda kesulitannya muncullah macam-macam tingkatan. Ada tingkatan desinfeksi rendah, itu bisa membunuh beberapa virus, bakteri dan fungi vegetatif. Kecuali M. tuberculosis dan beberapa fungi ya. Kalau tingkat sedang itu bisa membunuh banyak virus, jamur, dan bakteri termasuk M. tuberculosis tapi enggak sporanya. Dan tingkat tinggi itu bisa membunuh mayoritas mikroorganisme kecuali sporanya. Nah, perlu di-underline spora bakteri ini ya, karena memang ini sulit buat dieliminasi. Nah, ngomong-ngomong tentang desinfeksi, nanti hubungannya dengan agen germisidal apa yang mau kamu pakai, konsentrasinya berapa, dan tingkat disinfeksi yang dihasilkannya. Tapi biasanya kakak pakai ini sih beda-beda ya per skenario atau case-nya. Kalau misal mau hand hygiene biasa ya boleh pakai sabun, atau kalau mau ya sabun yang ada chlorhexidine-nya. Beda kalau misal buat scrubbing bedah yang cuci tangannya tuh sampai ke sikut itu ya bisa pakai sabun iodin atau hexachlorophene. Kalau mau bersihin meja periksa ya semprotan alkohol 70% sedikit sudah ampuh. Namun ingat, tidak bisa membasmi ke spora, sehingga butuh
kakaknya dari disinfeksi, yaitu sterilisasi yang hasilnya benar-benar bersih atau steril. Kalau sterilisasi itu memang rada ribet karena dia punya alur, nggak cuma direndam di cairan apa terus beres. Dia punya 6 step, ini udah pasti. Pertama itu dekontaminasi dulu, yang dilakukan dengan ya disinfeksi ya sesuai dengan tadi. Misal ada tray habis buat tindakan diceburin dulu misal ke larutan bleach atau kalau hedon dikit ya alkohol boleh. Habis itu dilakukan pembersihan. Pembersihan ini ya dengan dicuci, dikosek, disikat gitu ya buat menghilangkan debris, jaringan, darah, nanah dan kawan-kawannya. Kemudian setelah didekontaminasi, pembersihan dilakukan inspeksi. Dipastikan aja di gagangnya udah benar-benar bersih belum, apakah masih ada debris jaringan yang nempel. Kalau sudah bersih secara tampak mata, lanjut ke pengemasan. Pengemasan ini penting karena ya percuma kalau udah kita bersihin nanti mau disterilin tapi keluar dari autoclave kalian pegang pakai tangan. Tangannya nggak tahu habis megang gagang pintu, habis megang apa, terkontaminasi lagi ya. Nah, di macam pengemasan ada 3 macam. Pertama itu ada pouch. Dia bentuknya tuh kayak plastik gitu. Kalian bisa masukin instrumen-instrumen kecil di situ. Kaca mulut lah, gagang scalpel, medicine balm, kawan-kawannya sonde bisa masuk situ. Terus ujungnya kalian tarik plastiknya di seal biar reket ya, biar hermetis. Kedua itu ada wrapper atau kain buat ngebalut. Biasanya kalian pakai ini buat tray, near bacon, bagi yang gede-gede. Dibungkus. Dan kemudian ada juga tray perforated. Biasanya itu dari metal, banyak lubang-lubangnya, dipakai buat instrumen bedah campur di situ. Misal ada 10 tang cabut ya, masuk aja di situ semua di autoclave bareng gitu. Nah, kalau udah masukin pengemasan, baru next kita bisa sterilisasi. Ini proses sterilisasi itu sendiri, biasanya pakai alat kayak gini. Ya sama kayak oven, di kanannya tuh ada timernya, biasa ada opsinya mau suhu berapa gitu ya. Namanya autoclave. Ada beberapa macam. Pertama itu dengan metode uap. Dengan konfigurasinya biasa yang paling sering itu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Mau lebih cepat itu bisa sesuaiin sama suhunya berapa. Ada juga uap panas atau dry heat itu 160 derajat 2 jam. Dan uap kimia, chemical vapor itu 132 derajat 20 menit. Dengan 3 ini kalian akan mendapatkan instrumen itu yang steril. Dan terakhir perlu juga handling instrumen steril. Ini penting banget buat mencegah kontaminasi. Ngeluarin dari autoclave aja itu nggak boleh pakai tangan ya, harus pakai APD sama pakai kayak forceps khusus, kayak cepitan khusus gitu buat ngeluarinnya, kecuali yang berat-berat ya. Pertama yang perlu diperhatikan itu tanggal kadaluarsa sejak disterilin. Kedua, kalian juga perlu cek kualitas kemasannya. Misal pouchnya ternyata pinggirnya robek sehingga kontennya itu kebuka. Atau mungkin kalian lagi ngesterilin benda-benda yang tajam, contohnya kayak gunting jaringan. Kemudian ujung pouchnya itu tertusuk sehingga ujung luar guntingnya itu kebuka. Nah, dalam 2 kasus ini ya sterilnya itu batal, sudah terkontaminasi. Ketiga, kalian juga bisa pastikan lokasi penyimpanannya itu mendukung. Kalian simpan dalam lemari yang khusus yang memang buat instrumen, gak terus dicampur dengan kertas-kertas, dicampur dengan alat-alat lain, dengan pakaian, ya itu janganlah. Dan keempat, ada beberapa yang bilang itu kalian harus meminimalisir kontak tangan dengan instrumen itu. Jadi jangan terus sering dipindah-pindah, masukin sana, masukin sini. Ya karena beresiko aja. Dan terakhir ada indikator penjamin sterilisasi. Ada 3 macam. Pertama itu indikator fisik ya, seperti suhu, tekanan, dan durasi yang harus selalu diperhatikan dalam siklus sterilisasi. Kayak tadi berapa derajat Celcius, berapa lama, tekanannya berapa PSI. Kedua ada indikator kimiawi. Dia tuh kayak strip kecil. Biasa kalian kalau cek pouch sterilisasi yang rada mahal dikit itu di pojoknya ada kayak warnanya kecil. Biasanya kalau sebelum di sterilin itu warnanya mungkin cerah, kemudian berubah misal jadi gelap setelah di steril. Nah ini tuh kalian bisa cek pouch ini, instrumen ini sudah di sterilin apa belum.
Dan terakhir, indikator yang paling paripurna itu indikator biologis. Namun ini nggak praktis. Karena biasanya itu periodik, misal setiap minggu itu ada petugas khusus yang buat nge-swab atau ngekultur dari alatnya atau dari mesinnya buat ngecek. Jadi diambil sampelnya, inkubasi dan pengecekan kultur benar-benar steril atau memang ada kesalahan di situnya. Nah, tapi kan harus dibuka dulu, dikultur dulu. Sama terakhir, dari saya sendiri, pastikan handling kalian selama operasi atau selama tindakan itu benar. Kalau sudah kalian ambil ya berarti itu sudah terkontaminasi. Kalian jangan taruhin kembali ke tempat-tempat yang steril ya. Kasihan nanti instrumen sebelah-sebelahnya. Sama kalau misal dia jatuh ya jangan diambil dan balikin lagi. Mending ambil instrumen baru.